berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan harapan telah kupautkan. Hanya padamu Tuhan hidupku akan kuserahkan. Sugeng Dalu, Bapak Ibu, dalam kami mulai penyalaan lilin. Sebelumnya kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, saat kami menyalakan lilin Advent yang ketiga yang melambangkan sukacita, semoga sukacita keselamatanmu memenuhi kami dengan kegembiraan. Bantulah kami untuk membagikan sukacita ini kepada orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Pak, sekarang kita doakan bersama-sama doa penutup. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul bersama pada masa Advent yang ketiga ini. Kami berkumpul di sini dengan satu tujuan, yaitu mempersiapkan hati kami menyambut kedatangan-Mu. Ya Bapa, pada pertemuan ini kami merenungkan bagaimana kami dapat menjadi gereja yang menyejahterakan semua orang. Bimbinglah kami agar melalui hidup, perkataan dan perbuatan kami dapat menjadi saluran kasih-Mu yang membawa sukacita dan damai bagi sesama, terutama berbela rasa dengan mereka yang terpinggirkan dan membutuhkan. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar pertemuan ini kami dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Semoga permohonan kami hari ini dapat menggerakkan hati kami untuk semakin peduli dan berbagi dengan sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Roh Kudus, Jadi pada permulaan sekarang dan selamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pada pertemuan Advent yang ketiga ini tidak terlepas dari tema yang pertama, yaitu kebahagiaan. Yang kedua, inspirasi. Gereja sebagai sumber inspirasi, dalam hal ini panutan kita, Yesus sendiri sebagai inspirasi kita di dalam hidup kita. Dan untuk yang ketiga, kita lihat bersama, menjadi gereja yang mensejahterakan sesuai dengan Ardas 2026-2030. Sehingga keterkaitan ini kita coba di dalam masa pertobatan, semakin kita dipenuhi dengan oleh Roh Kudus untuk lebih siap menyambut Yesus sendiri.
Dan tujuan dari Advent yang ketiga ini mewujudkan panggilannya menjadikan gereja semakin mensejahterakan untuk banyak orang dengan semangat, bela rasa, dan kerjasama. Ini juga lingkupan atau cakupan dari dinamika yang pertama, kebahagiaan yang kita kumpulkan bersama, kemudian menginspirasi. Apapun juga kita tidak terlepas dari saudara-saudara kita, tidak bisa berjalan sendiri, harus ada sinergitas, berjalan bersama untuk mencapai kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu harus kita upayakan bersama. Empat yang mana empat? Empat warna-warna sing ning kono sing ning kono. Empat mana-mana. Sudah. Berarti yang Semua sudah deh. Bapak Ibu yang tadi ngaji, memang ada yang 7 saya, karena jumlahnya tadi kan 26. Bapak Ibu ini di kertas, di kantong ini nanti ada potongan kertas, karena namanya puzzle ya. Nah, silakan nanti digaduk-gaduk, dijadikan satu, dirangkai. Dirangkai. Seperti itu. Dengan waktu secepatnya, paling lama 5 menit. Masih menderetas ini masih mohon. Ini Mabes Polri ini, itu berarti kantor polisi itu. Ini paling atas, ini paling atas. Itu kan itu masih ada kursi satu tadi kosong. Satu menit. Ya bener. Ini kelompok 1. Kelompok 1 sudah. Sambung. Tuh. Mabes Polri-nya itu. Mabes Polri-nya di atas. Oh, mana? Bundaran sama. Bundarannya kok enggak ada? Bundaran satu dibawa sini mungkin Mabes Polri. Enggak dikasih habis. Buka lagi. Ada lagi yang nyangkut. Coba nyangkut, yang nyangkut. Buka. Nah, kurang. Kurang ini, kurang. Kurang ini. Loh, bukan itu dibawa sini ini loh. Yang sini bawa udah benar kok. Ini mah kurang bundaran Udah benar. Kelompoknya Bu Simon Parjo itu tadi bersikukuh, ini sudah selesai. Rasanya kurang, katanya ada senyum-senyum dulu. Enggak, dia membayarnya seperti itu.
salah sebenarnya gua saya. Nah, Pecepit. ya. Karena dilihat dari bentuknya semuanya itu ada logo semua ada bulat. Memang tidak dipotong lagi logonya sebenarnya ini karena untuk waktu yang singkat saja sebenarnya. Nah, sponsor dan kebutuhan tidak akan selalu. Kesejahteraan sejati tidak hanya tentang individu, tapi tentang seluruh komunitas. Setiap potongan puzzle mewakili seseorang dalam masyarakat dengan keunikannya, kebutuhan dan peran sertanya masing-masing. Dalam arti lain, ingin dikatakan bahwa menjadi gereja yang mensejahterakan berarti kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tapi secara aktif mencari dan merangkul mereka yang hilang atau healing di jalan-jalan atau tersembunyi, agar gambaran kesejahteraan komunitas kita dapat menjadi utuh dan sempurna. Ketika semua potongan puzzle tersusun dengan baik, gambaran utuh akan terlihat indah dan sempurna. Maksudnya apa itu gambar utuh? Kalau tadi kantor Mabes Polri yang ada mengayomi, melindungi, kemudian apa lagi sebenarnya polisi itu mengayomi, melindungi, milik masyarakat, melayani masyarakat. Sebenarnya juga ada maknanya, kita harus seperti itu dalam kehidupan kecil, keluarga dan Kesejahteraan bersama itu mungkin dari saya. terima kasih doa ini yang ada Atau Humul Komunum dari Godium Expect Art nomor 26 menjelaskan bahwa kesejahteraan umum sebagai keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok maupun anggota perseorangan untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri, dan dari setiap kelompok harus memperhitungkan kebutuhan serta aspirasi kelompok-kelompok lain yang wajar, bahkan kesejahteraan umum segenap keluarga manusia. ASG mengajarkan bahwa kesejahteraan tidak bisa diukur secara individual, tapi harus dilihat dari sudut pandang komunitas. Kesejahteraan bersama adalah totalitas kondisi sosial yang memungkinkan kelompok dan setiap anggotanya mencapai kesempurnaan mereka secara lebih penuh dan mudah. Dalam dokumen Fratelli semua saudara oleh Paus Fransiskus mempromosikan gagasan persaudaraan universal atau umum dan persahabatan sosial sebagai dasar dari masyarakat yang adil. Maka konsep kesejahteraan tidak dapat dicapai jika setiap orang hanya berfokus pada kepentingan pribadi. Paus mengajak kita untuk melihat setiap orang tanpa memandang ras, agama, atau asal-usul sebagai sesama saudara. Paus Fransiskus menegaskan bahwa kesejahteraan sejati tidak dapat dicapai dalam masyarakat yang terpecah-pecah atau hidup untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, kesejahteraan hanya mungkin terwujud jika semua orang saling peduli, berbela rasa, bekerja sama satu sama lain, menciptakan sebuah keluarga manusia.
Persaudaraan ini adalah kunci untuk mengatasi ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan konflik. Kesejahteraan bukanlah tujuan yang dapat dicapai sekali untuk selamanya dan berhenti di situ. Ini adalah sebuah proses yang terus-menerus dibangun melalui dialog. Rekonsiliasi itu berarti perbaruan untuk diubah, dibentuk lebih baik. Dan kerjasama, kesejahteraan sejati dibangun di atas kebenaran, keadilan, dan kasih. Hal ini juga berarti memiliki keberanian untuk menerima perbedaan dan membangun jembatan bukan tembok. Jembatan berarti perantaraan. Untuk penghayatan dan komitmen, untuk yang pertama kita lihat di halaman 33. Satu hal konkret, apa yang dapat Anda lakukan di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan lingkungan untuk berperan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama? Masih berkarya dan juga di lingkungan kita dan posko. Pada intinya kita punya peran, masing-masing, di keluarga kita berperan supaya nanti bareng-bareng kita lakukan nandani bareng kan gitu. Nah, dengan peran kita itu nanti baik di dalam keluarga maupun di lingkungan ini bisa terwujud seperti apa yang kita kehendaki bersama. Nah, termasuk di lingkungan itu juga kita berperan. Mungkin di lingkungan itu ada juga yang berperan sebagai petugas yang biasa kur. Nah, ada yang katekis, ada yang prodiakon, dan pengurus-pengurus yang lain yang pada intinya kita berperan sesuai dengan kemampuan dan apa yang menjadi tugas kita masing-masing. Saya kira kalau dimanapun kita berada, baik keluarga, lingkungan maupun di tempat kerja, kita dengan kesungguhan hati berperan, saya kira nanti akan terwujud kesejahteraan bersama. Tapi kalau kadang-kadang terjadi iren-irenan dan sebagainya, itu tidak akan terwujud. Dan itu pasti kalau iren-irenan itu pasti tidak ikhlas. Nah, padahal di dalam baik di dalam keluarga, di lingkungan tempat kerja, ya kita dengan kesungguhan hati kita berkarya dengan tulus dan ikhlas. Dan ketulusan dan keikhlasan itu akan menimbulkan kita kebahagiaan. Ya, tapi kalau tidak ikhlas pasti juga tidak muncul kepuasan, kebahagiaan. Nah, intinya gitu saja Mbak tadi. Melihat orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi kepada gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar,
Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Datanglah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita doakan doa penutup bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, di penghujung pertemuan Advent kami ini, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah menyentuh hati kami. Engkau mengundang kami untuk merenungkan makna kedatangan Putra-Mu, Yesus Kristus, yang lahir dalam kesederhanaan dan mensejahterakan seluruh umat manusia. Bapa, kami mohon ampun atas segala sikap acuh tak acuh kami terhadap sesama. Ampunilah kami ketika kami hanya sibuk dengan diri sendiri dan melupakan panggilan untuk mewujudkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia. Kami mohon, ya Roh Kudus, kobarkanlah api dalam hati kami. Bantulah kami untuk menjadi gereja yang bukan hanya menanti kedatangan Kristus, tetapi juga yang aktif mewartakan sukacitanya melalui tindakan nyata. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk memulai dari lingkungan kebersamaan. Mampukan kami untuk membangun persaudaraan dan solidaritas di dalam keluarga, komunitas dan paroki kami. Semoga melalui hidup kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pak Kerja, Pak Jono, Pak.